Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Iin. Nama saya Justina Melani. Saya dari GGP Sialom. Suka ikut Lamsia, kadang suka ikut jemaat ini juga. Nama saya Ibu Sari. 9. Baru 1 sebenarnya, di rumah masih ada 2, cuma belum selesai. Ini perjalanannya cukup panjang. Pertama, saya tuh bikin nggak seperti ini, saya tuh nggak puas gitu, udah putus asa. Malah saya sempat di foto juga, saya tanya sama Yani, Yan ini bisa nggak ditampilkan gitu? Oh jangan, itu hijau semua gitu, harusnya merah gitu. Ini dari kawat bulu. Yang ini, itu sama ini kedua. Terus sama ini juga, terus sama ini. Pertama permen juga sih, permen. Dan dari sini terus langsung ke sini punya idenya. Tadinya saya tuh mikir, barang bekas boleh nggak ya? Pikir-pikir temen punya Yakult, jadi saya juga suka minum Yakult juga. Jadi saya minta ke temen kumpulin Yakultnya gitu. Kalau tutup ini sebagian saya juga minum juga, terus sama temen-temen dibantuin juga nyariin. Kalau pinus ini nyari sendiri di depan gereja. Permen saya tadinya nyobain, boleh nggak ya pakai permen ya dibikin pohon. Tapi nyobain dulu 1, tapi lolos nggak apa-apa ini. Jadi saya bikin lagi. Saya senang memang dengan kerajinan tangan, karena tangan saya itu kan suka berkeringat. Kalau misalnya saya asik dengan kerajinan tangan, saya tuh lupa, udah gitu jadi kadang-kadang kering sendiri, dan ingin memberikan sesuatu lah yang baik buat Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan kasih saya bantuan supaya saya tuh jangan gagal lagi. Ingin ikut partisipasi, seneng sih sebenarnya, nggak ada paksaan sih. Karena kepengen menyumbangkan untuk memeriahkan ulang tahun GKI Kebonjati. Saya rasa setiap orang punya talenta, walaupun kecil, tapi dia bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau hatinya juga ada kerinduan untuk itu. Harus mulai melangkah gitu. Kalau udah sekali melangkah, pasti dia jangan diem. Langkah kedua, langkah ketiga gitu. Akhirnya nanti dia bisa ikut pelayanan yang lebih banyak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut-ikut aja gitu. Jadi biar kita juga jadi fine gitu tuh, ke yang bontinya juga seneng gitu. Saling support gitu kayak gitu lah.
Buat teman-teman yang punya talenta, kita salurkan dan kita memeriahkan Gereja Kebonjati yang ke-100. Harapan saya ada banyak jiwa-jiwa baru yang bisa kembali ya, terutama pada mereka yang merasa sekarang kesepian, tidak ada teman untuk komunitas yang baik. Saya rindu sih kalau mereka bisa ikut bergabung kembali. Semoga tambah maju, terus apalagi ya, jemaatnya banyak gitu ya. Harapannya semoga gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga anggota GKI Kebonjati juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga kita semua selalu diberkati dan bukan hanya itu, tapi juga ikut melayani di dalam Tuhan.
Jemaat yang terkasih, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ungkapan oleh pengkhotbah ini, kita yakini bahwa apapun situasi kita saat ini, Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Mari dengan berdiri kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian baginya.
Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom sahabat GKI Kebonjati. Perkenalkan, nama saya Yosua Agung Nugroho Hadiwisodo, Pendeta GKI dengan basis jemaat GKI Cinere. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat-sahabat, tentu kita sering mendengar sebuah kutipan ayat Alkitab. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kitab Pengkhotbah mengawali bacaan kita mengatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ini sesuatu yang kita sudah sering dengar dan kita pahami. Namun memang tidak selalu segala sesuatu ada masanya itu mudah untuk kita terima. Terutama bila yang hadir adalah masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana duka itu begitu melanda. Kita tidak masalah bukan kalau yang hadir itu masa-masa yang menyenangkan. Tapi kalau sebaliknya, terutama itu yang tidak kita sangka-sangka akan mungkin terjadi, itu menjadi suatu hal yang sangat berat. Bahkan mungkin di tengah suasana yang tidak menyenangkan itu, di tengah masa-masa yang sukar, kita akan kemudian bertanya, apa dosa saya? Mengapa Tuhan menghukum saya? Saudara-saudara, sebagai umat GKI kita tentu meyakini bahwa tidak selalu bahwa penderitaan atau kesulitan hadir itu merupakan hukuman dari Tuhan. Bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakan terjadi karena itu di luar kendali kita. Semisal saja bencana alam atau seseorang yang tutup usia. Itu memang tidak bisa kita kendalikan. Atau mungkin penderitaan itu datang dari konsekuensi tindakan orang lain yang juga tidak bisa kita kendalikan. Misalnya ada tetangga yang membuang sampah sembarangan di got rumah, pada akhirnya kita yang tidak ikut-ikutan mendapatkan bau dan mungkin selokan yang mampet. Memang betul ada kalanya di mana masa-masa tidak mudah juga ada karena kesalahan diri kita sendiri. Tetapi itu tidak membuat masa-masa itu mudah untuk dijalani. Kalau boleh memilih, tentu kita akan memilih bahwa yang enak-enak saja. Yang sulit biarlah berlalu. Tapi saudara terkasih, kita harus menyadari bahwa kitab Pengkhotbah juga mengingatkan bahwa inilah kehidupan. Ada masa-masa yang menyenangkan yang akan hadir, ada juga masa-masa yang sulit yang tidak dapat kita tolak. Kalau kata pepatah, semua sudah ada garisnya atau suratnya. Namun satu hal konstan yang kita tahu bahwa meskipun segala sesuatu ada masanya, tapi juga untuk segala masa ada Tuhan. Ini yang menjadi kabar baik yang disampaikan oleh pengkhotbah kepada kita semua, yaitu di ayat 11 ia katakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya bahwa bila memang dalam kehidupan kita ada masa-masa sukar, masa-masa menderita, masa-masa sedih dan duka,
Tuhan tidak absen dari semuanya itu. Ia hadir, Ia bekerja, Ia berkarya, Ia menuntun, mendampingi kita, menguatkan kita, meskipun mungkin kita sulit untuk merasakan hadirnya. Tapi Ia tidak pernah jauh, dan tangannya tidak pernah berhenti bekerja. Dan sebagaimana Ia mengubahkan salib dari lambang penghinaan menjadi lambang keselamatan, demikian juga Tuhan dapat bekerja melalui masa-masa sulit, sukar, dan duka untuk membawa kebaikan bagi setiap kita yang dikasihinya. Memang kita perlu menyediakan ruang yang begitu besar untuk misteri ilahi. Kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki hari ini atau esok secara detail dan sempurna. Tapi kita mengenal hatinya. Hati seorang bapa, hati seorang ibu, hati yang betul-betul mengasihi kita anak-anaknya. Maka mari saudara-saudara, meskipun kita menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar, ingat, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk segala masa ada Tuhan. Amin. Untuk GKI Kebonjati, saya mengucapkan selamat untuk hari ulang tahun yang ke-100. Tentu ada banyak masa-masa yang sulit yang sudah terlewati. Ada banyak masa-masa bahagia yang sudah kita rasakan. Dan ke depan tentu ada banyak masa-masa lain yang mungkin tidak kalah menantang. Tapi sebagaimana renungan kita hari ini, kita percaya bahwa untuk segala masa ada Tuhan. Maka Tuhan menyertai GKI Kebonjati, para pendeta, penatua, semua aktivis, anggota jemaat, dan simpatisan dalam genggaman tangan Tuhan. Selamat dan Tuhan memberkati. Langkahku diatur oleh Tuhan.
Perjalanan hidup saya bersama Tuhan membuat saya belajar untuk percaya dan tidak ada yang tak mungkin dalam Tuhan lewat kehidupan anak saya. Tuhan memberikan kepercayaan lebih pada saya untuk membesarkan dan mendampinginya dengan keterbatasan yang dia miliki. Kesulitan dia belajar, konsentrasi yang sangat pendek, tidak dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan. Bertahun-tahun, anak saya terus menjalani terapi untuk motorik dan konsentrasinya, serta beradaptasi dengan kegiatan belajar di sekolah. Keadaan itu membuat saya begitu khawatir dan cemas. Seringkali saya tanya pada Tuhan, mengapa anak saya begini? Di saat keadaan yang terus menekan, Tuhan perjumpakan saya dengan seseorang. Dia adalah guru BK di tempat anak saya bersekolah. Ada satu percakapan yang saya ingat sampai hari ini. Percayakan anak ibu akan. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk GKI Kebonjati. Kiranya Tuhan memberkati selalu dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, 我的心切慕你的爱，以你的慈爱吸引我心。紧紧地跟随你，你的慈爱是永不改变。主，我心好想你，好想你奇妙的爱。主，我心仰望你，仰望荣耀你的名，全地都大喊声。Hatiku rindu kasih-Mu, kasih-Mu menarik hatiku, hatiku melekat kepadamu, kasih-Mu tak pernah berubah. Oh Tuhan, ku rindukan kasih-Mu yang ajaib. Oh Tuhan, ku berharap hanyalah kepadamu, biar bumi bersorak memuliakan-Mu. Pujilah, pujilah kasih-Nya. Untuk anak-anak muda, terus rajin belajar, semangat, dan melayani Tuhan rajin. Karena Tuhan sudah buka jalan. Tuhan, kami bersyukur karena segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Dalam setiap musim kehidupan, kami ingin melihat tangan-Mu bekerja. Meskipun kadang kami merasa tidak sabar, ajar kami untuk tetap menunggu. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Dalam setiap penantian, kami ingin menemukan kebahagiaan di dalam-Mu.
Terima kasih atas janjimu yang tidak pernah gagal. Dalam kesulitan, kami ingin terus berharap. Kami percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Dalam setiap langkah, kami ingin mengikuti rencanamu. Berikan kami iman untuk percaya bahwa waktumu sempurna. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas segala yang Kau lakukan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami siap dibentuk, jadikan seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Rut 1-4. Di tanah Israel bertahun-tahun terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Hanya ada sedikit makanan di negeri itu dan banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Ada satu keluarga yang tinggal di Bethlehem, terdiri dari seorang ayah beserta istri dan kedua anak laki-lakinya. Orang itu bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi serta kedua anak laki-laki mereka bernama Mahlon dan Kilion. Kita harus pergi dari negeri ini ke negeri yang cukup makanan, kata Elimelek. Lalu dia membawa keluarganya ke tanah Moab dan tinggallah mereka di sana. Suatu hari
Elimelek meninggal dunia. Dan Naomi pun tinggal dengan kedua anak laki-lakinya. Kedua anak laki-lakinya menikahi perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Setelah 10 tahun mereka tinggal di Moab, kedua anak laki-laki Naomi pun meninggal dunia. Naomi mendengar kabar bahwa di negerinya kini sudah cukup makanan. Dan Naomi ingin kembali ke sana. Orpa dan Rut ingin ikut dan membantu Naomi, mertua mereka. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata, "Pergi dan pulanglah kalian masing-masing ke rumah ibu kalian." Orpa menurut saran Naomi, tetapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Rut berkata, "Dimanapun kau tinggal, aku ikut bersamamu. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku." Lalu Naomi dan Rut melanjutkan perjalanan menuju Betlehem. Dan sampailah mereka di Betlehem pada permulaan musim jelai. Karena mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, maka Rut pergi ke sebuah ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Ladang yang dia datangi milik seorang yang kaya raya bernama Boas. Boas pun melihat Rut dan bertanya kepada pekerja ladang, "Siapakah perempuan itu?" Jawab pekerja itu, "Dia adalah Rut. Dia tinggal bersama Naomi dan dia sangat baik kepada Naomi mertuanya. Dan dia juga seorang perempuan yang baik." Boas menyayangi Rut lalu menikahinya. Dan mereka memiliki seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Obed. Setelah Obed dewasa, ia menikah dan memiliki anak bernama Isai. Isai pun menjadi dewasa dan menjadi ayah dari Raja Daud. Nah, anak-anak, kasih dan setia Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan anak-anaknya. Sampai Roh Kudus
kita bersama dengan Pendeta Agus. Apa kabar Pak Agus? Puji Tuhan sehat ya kelihatan. Iya. Oke, karena tadi kita udah ada beberapa video-video yang ada dari Elin, ada dari Gloria, dan juga dari Bu Ria. Kita mau tanya kemudian kepada Pak Agus. Dari video-video tersebut kita mau tanya kira-kira untuk menyikapi nilai. Nah kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking ya Pak? Sudah tidak ada ranking, tapi gimana sih cara kita mengajak anak supaya ayo kamu bisa memberikan yang terbaik, atau di saat anak ngedown kita jadi tidak menggurui, memarahi, karena kan tidak ada sistem nilai. Gimana kita orang tua menyikapinya? Sebenarnya sistem nilai masih tetap ada, tapi ya ini yang perlu dipahami itu sistem nilai itu bukan berarti mengukur anak ini bakal sukses atau enggak. Nilai itu adalah bagian dari pelaporan hasil belajar, pencapaian. Misalnya kalau dalam kurikulum yang Kurtilas kemarin itu kan ada KKM. Jadi berapa sih target yang mau dicapai? Target ini target minimal, ada yang tinggi, ada yang bawah, tergantung bagaimana sekolah melihat potensi anak, gitu ya. Nah, ketika KKM itu ditentukan segini, berarti kan guru punya strategi nih. Gimana caranya anak bisa sampai sini atau melampaui ini, dengan cara mengajar, teknik mengajarnya, rencana pembelajarannya, sebagainya. Lalu dalam rangka mengukur pencapaian itu salah satunya adalah dilakukan tes. Tes itu kan angka. Tapi sekali lagi angka itu bukan segala-galanya. Angka itu mestinya untuk mengukur apakah apa yang saya ajarkan ini sudah dipahami mencapai KKM-nya atau belum. Jadi kalau belum, maka yang perlu dilakukan guru adalah bagaimana anak-anak yang belum sampai sini itu dibuatkan metode baru untuk supaya mereka sampai ke situ. Jadi guru mesti menyediakan waktu, gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang itu nilai itu jadi alat akhir doang. Alat akhir yang ya udah segini, nggak ada perbaikan, nggak ada apa, ini salah kamu sendiri, gitu ya. Nah, justru disitulah kenapa dia nggak mencapai KKM, perlu dicari tahu. Apa dia lalai, kegagalan itu karena lalai atau karena memang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti maka perlu ada tambahan, ada remedial dan sebagainya. Jadi tujuan pendidikan adalah semua anak melampaui itu. Makanya target itu pun harus disesuaikan dengan konteks setiap anak, kapasitas anak masing-masing. Apalagi kurikulum Merdeka kan anak merdeka belajar, belajar apapun. Gitu ya. Artinya bahwa potensi anak harus bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Lalu yang nggak sesuai potensinya mencapai aja nilai KKM tadi, gitu ya. Jadi tapi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup, itu yang penting. Nah, seringkali orang tua kan jadinya gini ya, anak mana ranking berapa, anak mana ranking berapa. Jadi anak tuh diukur berdasarkan ranking, tuh kasihan banget ya. Yang rankingnya bagus bakal sukses, yang rankingnya bawah nggak akan sukses. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu, ya, karena keberhasilan seseorang tidak diukur oleh angka, kita terjebak oleh angka, gitu. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti angka tidak penting, ya. Angka itu penting untuk mengevaluasi. Jadi sejauh mana kita mencapai itu. Kita mau melihat terakhirnya ya, ada evaluasi yang membantu kita. Kita harus bagaimana nih sebagai orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak kita, gitu. Kalau gitu kan berarti kita bisa melihat ya bahwa ada pandangan ingin anak lebih bertanggung jawab, terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang cukup pesat. Nah, kita sebagai orang tua nih, bagaimana menyikapinya? Kalau zaman dulu, zaman saya itu kan kayak orang tua tuh lebih strict, kayak mereka bisa marahin, galak, nyubit, gitu kan. Nah, kalau anak orang tua sekarang tuh kan lebih friendly. Nah, gimana sih caranya supaya kita mau memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, menjadi anak yang bertanggung jawab, terlebih terhadap nilai, tapi dengan cara yang lebih friendly. Kira-kira gimana? Menurut saya pola asuh orang tua itu tidak harus pakai yang mana ya. Jadi kita bisa satu kali keras. Keras dalam arti itu bahwa kita mau dalam rangka mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya, gitu ya. Sebab ada dengan cara friendly nggak bisa kena nih. Maka cara yang keras ini dalam arti tegas bahwa saya tidak maunya, gitu ya. Gitu. Tapi ya tetap tidak melukai hati anak. Artinya balik lagi, mendidik itu kan tetap harus dengan bertanggung jawab, gitu ya. Friendly dalam arti ya kita ngobrolin bukan hanya karena dia sedang mengalami kasus itu, tapi juga keseharian kita harus kalau Alkitab kadang Ulangan 6 ayat 4-9 itu mengajarkannya berulang-ulang. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika tidur, artinya setiap momen itu menjadi momen friendly untuk mengajarkan banyak hal. Nah, ini yang sebenarnya orang tua sekarang nggak ada nih waktunya dengan kesibukan, dengan segala macam. Jadi bukan nggak ada waktu sebenarnya. Tidak mau menyediakan waktu biasanya gitu. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu untuk ngobrol, gitu ya.
Nah, jadi tindakannya kita mesti lihat ukur melihat konteksnya. Betul. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu ya. Kita boleh keras, tapi setelah itu juga kita harus lembut gitu ya. Tapi juga kita friendly, bukan berarti friendly itu kalau dia salah gitu ya. abai gitu ya. Karena lebih baik kita keras kepada anak kita daripada anak kita mengalami sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi kita harus keras gitu. Oh, jadi kita juga ada batasan-batasan. Betul. Ada waktu untuk harus menjadi tegas, ada waktu menjadi lembut. Jadi bukan harus memilih satu bagian aja ya, Pak gitu. Ya, jadi bahkan kita bisa keras dalam arti prinsip-prinsip iman itu nggak bisa gitu. Kamu harus tetap bertahan di situ. Jadi kita harus tetap ada pegangan yang membuat kita harus tahu nih bagaimana kita menyikapi anak-anak kita, tidak terlalu bebas juga, tidak terlalu keras juga. Iya, menarik sekali tadi Pak Agus juga menyebutkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan kalau saya tidak salah tangkap itu anak-anak bebas memilih apa yang mereka sukai dan bisa mendalaminya. Tetapi kita mau melihat juga bagaimana nih dengan orang tua yang oh kamu les ini ya, kamu les itu ya, kita diberikan banyak les, anak-anak diberikan banyak les. Apakah itu sejalan dengan kurikulum merdeka sendiri? Jadi kalau anaknya punya potensinya banyak, menurut saya nggak masalah ya les anaknya, karena anaknya suka gitu ya. Nah yang berbahaya itu ketika anaknya nggak suka dipaksa. Gitu. Mungkin prinsip orang tua kalau udah dipaksa nanti berhasil juga kan buat dia sendiri ya. Tapi ada langkah lebih baik kalau kita mensupport anak itu untuk sesuatu yang mereka sukai. Memang memahami apa yang anak suka itu kan nggak gampang. Betul. Mungkin awalnya uji coba nih masukin sini, tapi ternyata tidak berkembang gitu ya. Kalau tidak berkembang berarti bukan di situ potensinya. Dicari yang lain gitu ya. Yang penting itu anak gembira belajar. Dalam prinsipnya kurikulum merdeka itu anak gembira belajar ya, bukan tertekan. Dan mereka bisa belajar apa saja dalam arti bahwa topik mana yang mereka mau dalami itu kan harus disupport, difasilitasi. Jadi balik lagi prinsipnya menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan mereka belajar itu dengan senang, gembira, gitu yang penting. Oh ya, menarik sekali. Jadi tadi sepanjang percakapan kita banyak mengetahui bagaimana sih menyikapi anak-anak zaman sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih peduli ya dalam tanda petik dengan nilainya gitu. Dan dengan kita dengan masa depan, dengan cita-cita yang mau dia capai. Dengan keinginan mereka, jadi mereka bisa mencapai dan orang tua juga mensupport gitu ya kira-kira. Begitu dapat nilai mereka mengukur, oh ternyata saya belum nyampe nih, atau oh saya udah maksimal nih, sekarang apa yang saya masih perbaiki gitu ya. Nilai itu gunanya buat itu sebenarnya. Iya. Jadi kita bisa melihat hasil akhirnya. Ya menarik sekali Pak Agus, terima kasih. Kira-kira ada kata-kata terakhir nggak untuk orang tua yang mau disampaikan kepada orang tua untuk menyikapi untuk supaya semangat untuk anak-anak, supaya anak kita tuh menjadi anak yang tumbuh dengan bertanggung jawab gitu. Ya, secara prinsip keluarga itu pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak akan belajar lebih banyak bersama-sama dengan kita, meskipun kita menyekolahkan mereka atau membawa mereka ke gereja ya. Betul. Maka menciptakan kondisi rumah yang menyenangkan untuk anak bertumbuh, belajar itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Apalagi memperkenalkan Kristus kepada anak-anak itu menjadi sangat penting, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Oke. Kira-kira Pak Agus sebagai pendeta sekolah di Penabur, sistem pendidikan saat ini kan sudah jauh berbeda dengan yang kalau bisa sih zaman saya ya Pak. Kira-kira itu kan berpengaruh dengan perilaku, terus cara berbicara anak dan hampir di keseluruhan perkembangan mereka. Bagaimana sebagai orang tua untuk menyikapi perkembangan anak? Gitu Pak. Ya, jadi ada yang mengatakan seorang ahli ya, ahli pendidikan. Betul. Dunia yang ditinggali anak-anak kita ini kan berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah. Dan menurut saya bukan 4 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat nih ya. Perubahannya setelah pandemi ini kan luar biasa, apalagi dengan memasuki dunia digital. Sebenarnya dunia digital itu kan mempermudah. Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah gitu ya. Karena kan semua informasi tersebar dengan begitu cepat dan mudah diakses gitu ya. Nah, tapi ini juga jadi tantangan. Gimana caranya pendidikan itu menolong anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya ketika dia berselancar di dunia digital untuk mencari informasi itu. Sebab selalu ada informasi yang baik dan selalu ada informasi yang negatif. Betul. Nah, justru
kadang-kadang yang negatif ini tuh yang menarik perhatian gitu ya. Betul, iya, Sehingga iya. anak-anak ada di situ. Nah, ini peran pendidikan itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses teknologi dengan baik, menjadi sahabat teknologi dan memakai teknologi itu dengan benar. Iya, Itu iya, tantangannya. iya. Sebab Betul. kita nggak bisa larang mereka nggak boleh pegang HP, nggak boleh menselancar dunia digital. Sebab hidup mereka nanti akan di sana. Kan dunia berubah betul, iya. 2 kali lebih cepat. Jadi menurut saya pendidikan itu peran orang tua adalah bagaimana menolong anak menjadi pembelajar seumur hidup nih. Iya. Dulu 50 tahun lalu kalau orang lulus dari sebuah institusi sekolah, mereka sudah bisa bekerja, punya bekal 75% katanya. Oh, iya, iya. Nah, sekarang ini anak-anak hanya 2%. Oh. 98% itu mereka mesti cari sendiri. Sebab kurikulum sebagus apapun dengan waktu yang singkat nggak bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sekarang. Makanya bagaimana menyiapkan anak untuk belajar secara mandiri, tertantang untuk mengetahui lebih banyak, berselancar di dunia digital, tapi sebagai anak yang bertanggung jawab itu menjadi penting sehingga muncullah pendidikan karakter nih sekarang saat ini. Betul. Bukan sekedar latihan karakter. Menurut saya bagaimana juga pendidikan karakter adalah buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Orang tua juga mesti memperjumpakan Tuhan dalam sistem pendidikan. Menurut saya itu sih tantangan orang tua sekarang. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu setiap hari. Hari ini kami belajar dari kisah Rut yang setia kepada Naomi dan percaya kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang setia, seperti Rut yang tidak mau meninggalkan Naomi dan memilih untuk mengikuti kehendak-Mu. Bantu kami untuk selalu setia kepada keluarga kami dan saling mengasihi seperti Engkau ajarkan. Tuhan, kami juga mau percaya sepenuhnya kepada rencana-Mu, seperti Rut yang mengandalkan-Mu dalam setiap langkahnya. Kami tahu Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi dan setia padamu. Bimbing kami untuk hidup dengan hati yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang taat dan rendah hati, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.